konsumsi. Kalau kita ngejar ilmu, itu otomatis IPK tuh juga bakal naik seiring dengan kita ngejar ilmunya gitu kan. Soalnya kan ada rencana kan kuliah di sini. Ngambil jurusan ini juga bukan sebuah rencana gitu kan dulu. Awalnya kan pengennya di luar gitu kan, di Pulau Jawa lah gitu kan. Gitu. Biar bisa jadi presiden ya. Aduh. Selamat datang Holik Hidayatul. Oke, Holik Hidayatullah SSI. Jangan lupa ya, udah official. Udah official. Sombong masih baru. Dia masih merasakan kesenangannya. Soalnya dia baru. Dia belum wisuda. Belum baru. Iya, setelah wisuda baru. Baru mulai kayak muncullah 5W1H. Oke. Tapi sebenarnya satu sih yang kapan itu aja yang ditanya gitu. Satu way. Iya, satu way. When. Iya Kak. Weni. Oh, iya. Jauh banget. Ada apa nih Weni? Enggak, kan jokesnya ke sana, ke sana. Gimana kabar Olek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ternyata kameranya belum setting. Kagar. Enggak apa-apa. Belum disetting kameranya. Sorry pemirsa ya, tampaknya saya malum kita ngedit sendiri. Jadi mungkin yang editor mungkin bisa nanti lamar ya di sini ya. Di bawah gitu. Di bawah ini nanti kita kasih nomor biar hearing ya. Iya. Jadi Holik sekarang kesibukannya apa nih sebagai orang yang baru lulus gitu kan. Kalau kemarin kan dalih kegiatannya itu kan bilang lagi nyusun skripsi gitu. Siapan ujian gitu. Kalau sekarang apa gitu? Kalau sekarang sih lagi ngebimbing mahasiswa dari material gitu. Asisten dosen. Ibaratnya jadi asisten ya. Asisten dosen. Bagus bisa jadi. Dapat amanah dari dosen juga. Kalian sempat ngawas juga ya kemarin ya? Ngawas? Iya, sempat. Bagus. Ini prestasinya bagus banget loh. Holik ini sempat jadi mahasiswa berprestasi ya kemarin ya. Tahun 2020. Tahun 2021. Jadi pas mahasiswa lagi Covid dia mempersiapkan diri, saya harus jadi mahasiswa berprestasi. Atau berprestasi gara-gara Covid. Berarti ada hikmah. Ada hikmah, selalu ada keadaan tuh ada hikmah. Benar, selalu ada hikmah dalam sebuah bencana. Jadi kita bagaimana cara mengambil sisi positifnya aja gitu ya. Benar. Ngomong-ngomong kan Holik nih dulu kan dari awal sekolah gitu kan, awal kuliah gitu kan masuk. Kerasa nggak selama berapa tahun Lik? 4 tahun lah. Setengah tambah jujur aja. Jangan jujur gitu. Oke, sorry. Saya juga 4 tahun. Saya udah halus-halusin Lik. Yang jahat kan dari 2018 ke 2022, 4 tahun. Boleh. Nanti kan di CV-nya gitu, orang itu yang 4 tahun. Iya. Bener lah, 4 tahun. Bener. 4 tahun. Ya normal lah. Normal lah. Nah, jadi dulu awal-awal masuk itu apa sih yang dirasakan begitu? Pas masuk kuliah sini. Iyalah, masa kuliah emang kuliahnya di mana aja gitu? Fakultas mana lu? Fakultas mana? Oke. Rasanya sih kan awalnya kan boleh cerita enggak yang gitu? Boleh. Emang di sini tugasnya bercerita gitu loh. Kan awalnya kan ada rencana kan kuliah di sini. Ngambil jurusan ini juga bukan sebuah rencana gitu kan dulu. Awalnya kan pengennya di luar gitu kan, di Pulau Jawa lah gitu kan. Gitu. Tapi kan bukannya dari ini ya, dari Bima ya? Iya, dari Bima saya. Iya, berarti kan luar pulau juga. Enggak, tapi Lombok bukan tujuan lah. Bukan target gitu lah, bukan rencananya Lombok gitu kan. Iya. Maunya di sebelahnya lagi sebelahnya. Bali. Oh, Jawa. Nah, habis itu kan biar bisa jadi presiden ya. Waduh. Itu saya ngutip dari Pak Luhut aja. Iya, Pak Luhut itu kan. Jadi balik. Oke. Gimana? Jadi awalnya nggak ada rencana kuliah di sini karena udah ada kakak sebelumnya kan kuliah di sini. Jadi pengen lebih lagi gitu kan. Orang tua juga ngedukung waktu itu kuliah ada di sana di Jawa gitu kan. Biar kamu bisa lebih berkembang gitu kan. Nah, habis itu udah usaha banget nih sampai ketiga jalur itu sampai jalur mandiri pun saya usahain di luar Jawa itu dan enggak dapat gitu kan. Dapatnya juga di sini gitu kan. Iya, tapi pas masuk tuh juga
sebenarnya bukan jurusan ini juga yang tak pengenin gitu kan. Oh gitu. Nah, sebelah lah, fakultas sebelah gitu kan. Apa fakultas sebelah apa? Yang teknik, yang Oh, teknik. teknik. Ya, dulu itu kan ada salah pengumuman dulu kan waktu 2018 tuh kan. Udah lulus nih fakultas di teknik itu kan, teknik sipil waktu itu. Pilihan kedua baru fisika gitu kan. Tapi emang base-nya sih saya emang suka fisika dari SMA gitu. Pernah ikut olimpiade gitu enggak sih? Sering di SMA. Oh, di SMA nggak pernah absen sampai tapi enggak pernah juara juga. Iya. Di sini juga. Di sini juga. Oke. Bagus lah, tapi maksudnya ya pekerja keras lah gitu kan. Ya ada orang yang harus memang berjuang dulu. Kayak Oli kan dari tahun ke tahun selalu ikut olimpiade tuh kan. Selalu. Walaupun nggak pernah juara tapi masih berjuang. Kayak Baik Fajri juga sekali ikut langsung juara dia ya. Karena penasaran gitu loh, kok harus ada evaluasi dari tiap tahun kan gitu kan. Iya, benar. Nah, itu yang sebenarnya kalau menurut saya kayaknya yang kurang dari kita sekarang tuh kayak kita jarang banget ngeevaluasi diri tiap akhir tahun tuh, kayak apakah yang saya sudah lakukan nih sesuai dengan goal saya apa enggak. Nah, kadang kerjaan kita tuh cuman kayak hasilnya jelek, ngeluh besok ngelakuin yang sama lagi gitu. Iya. Nilai jelek, bukannya yang mengevaluasi diri malah melakukan hal yang sama, isinya bakal cuman ngeluh toh. Ya, tapi menurut saya setuju dengan ya manusiawi lah untuk menyalahkan diri. Artinya mungkin bisa jadi itu untuk biar kita tuh lebih tenang gitu loh. Menyalahkan apa namanya, yang penting nggak orang lain yang disalahkan gitu. Orang yang disalahin ya. Jadi ya udah kita salahkan mungkin hal-hal yang memang kita anggap bahwa tidak ada yang tersinggung oleh itu gitu loh. Jadi nggak masalah kalau menurut saya. Oh iya, tapi kita sebelum masuk ke Holik. Kita sekarang lagi ada di segmen asumsi. Asumsi. Apa asumsi? Anggapan tak bersumber dan tak bersolusi. Jadi isinya podcast ini, segmen ini akan berisi tentang kayak kita mau diskusi banyak hal lah, argumen-argumen atau anggapan kita yang memang mungkin sumbernya. Iya. Cuman mungkin tidak bisa kita tunjukkan di sini atau. Ya, artinya jangan ada harapan. Jangan ada harapan. Jadi kalau ada ucapan yang dianggap tidak sesuai dengan kebenaran dari kita yang menonton gitu kan, nggak masalah gitu loh. Karena memang ini asumsi gitu. Asumsi kita bahkan pribadi. Kita bilang tak bersolusi. Emang di sini emang nggak ada solusinya gitu. Kita ngomongin masalah apakah akan dapat solusi? Enggak. Jadi untuk penonton yang berharap akan nemu solusi di sini, enggak usah nonton. Iya, jadi kalau mau solusi kayaknya perlu langganan deh gitu. Wah, kalau itu bisa. Nanti kita buat ya, kita premium, buat segmennya segmen. Gitu. Iya, untuk langganan. Konsultasi gratis. berbayar, harus berbayar kan? Gak ada yang gratis sekarang sini. Oke, balik lagi ke Holik. Tadi berarti nggak rencana untuk masuk ke fisika gitu kan. Terus awalnya di Jawa mau ngambil ke universitas mana dan jurusan apa? Dulu sih pengennya di ITB ya gitu kan. Siapa sih yang enggak mau, kan tekniknya di sana bagus gitu kan. Terus kemarin juga masuk di teknik industri, pengennya juga sama sipil. Awalnya dua itu pengen tak kejar untuk ke jenjang universitas gitu kan. Karena emang base-nya harus kuat di fisika kan, matematika juga gitu. Emang mau ke arah industri sebenarnya. Mau jadi antek-antek. Tapi kan sekarang dia juga teknik. Ya. Yang dikerjakan itu kan lebih ke teknik gitu loh. Saya hampir salah sebut. Saya hampir nangkep. Oh gitu. Punchline itu hampir saya enggak berbahaya. Maksud saya gini, jadi yang saya maksud di sini selamanya kita harus ambil teknik. Kalau di MIPA itu pun juga yang dipelajari juga ya bisa gitu. Bisa. Menjurus ke sana gitu loh. Bukti kan Holik sekarang lebih ke kimia gitu ya, material gitu kan, yang dipelajari benar-benar tentang industri di sana kan gitu. Industrialisasi. Makanya sebentar lagi kita bakal berubah jadi matematika dan bisnis. Oh gitu. Iya, karena memang semuanya harus based on bisnis. Iya, jadi apa namanya, kita perlu berkembang gitu. Iya, betul. Bahkan saya punya asumsi. Asumsi. Saya punya asumsi bahwa kalau misalnya sains tidak mengarah ke bisnis, kita nggak bakal bisa berkembang. Karena dalam pengembangan sains itu kan kita butuh dana, butuh ini, butuh itu. Kalau misalnya sampai akhirnya kita nggak ke arah ke bisnis untuk pengembangan profit dan yang lain-lain, nggak bakal bisa berkembang penelitian kita atau apapun yang sedang kita kerjakan nggak bakal berkembang. Dan sains sendiri nggak akan berkembang sampai situ. Kalau misalnya akhirnya kita nggak masuk ke arah bisnis. Ya, benar. Tapi cuman gini ya, jadi dilema ya jadinya. Karena
kalau misalnya kita masuk ke bisnis dan kita dan hanya kita pikirkan profit. Kalau misalnya kita masuk ke bisnis kan mikirnya profit nih, gimana untuk menurunkan produksi tapi naikin profit kayak gimana kan. Kadang akan kita ngehilangin idealisme kita sebagai seorang saintis. Yang awalnya kayak untuk menyelesaikan solusi, kan sains itu kan untuk menyelesaikan solusi. Tapi karena sudah masuk ke industri, ke bisnis, malah menyebabkan masalah baru. Kayak contohnya plastik itu kan dulu diciptakan untuk mengurangi penebangan pohon kan. Tapi sekarang malah jadi masalah baru, dampak baru. Kayak gitu sih. Ya kalau saya pribadi sih menganggap bahwa segala sesuatu itu memang ada manfaatnya, tetapi yang jadi persoalan adalah berlebihan atau tidak gitu. Iya, jadi yang jadi persoalan kan memang berlebihan begitu. Ya, cuma kalau menurut saya pribadi kedepannya akan ada teknologi di mana memang kita tuh dituntut untuk membuat suatu teknologi yang memang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu gitu loh. Karena namanya teknologi itu nggak bisa kita pikirkan dulu kira-kira dampaknya apa, nggak bisa. Yang kita pikirkan dulu adalah kemanfaatannya dulu gitu. Tapi karena kalau kita memikirkan untuk manfaatnya dampaknya terlebih dulu, itu kita nggak akan jalan-jalan gitu, akan stuck aja di sana gitu. Betul. Cuman kalau menurut saya yang jadi masalah itu memang sih karena diproduksi berlebihan. Jadi sebenarnya yang jadi solusi itu menurut saya bukan teknologi kalau menurut saya. Tapi yang jadi sumber kita kalau misalnya kita mau menyelesaikan segala sesuatu nih sebagai problem solver. Mahasiswa fisika kan belajar problem solver kan. Iya. Walaupun tiap ada masalah harus buat story kan. Sering. Yang kemarin ya. Kenapa? Aduh. Kelas Holik Hidayatullah kalau punya sebagai mahasiswa berprestasi kalau punya masalah tidak menyelesaikannya dulu buat story. Enggak apa-apa sih, biar orang lain tuh tahu bahwa kita tuh punya masalah. Kita punya masalah. Wajar lah ya. Biar orang lain tuh siap untuk ternyata masalah mahasiswa fisika tuh begini loh. Kakak saya masalahnya begini loh. Jadi adik-adik itu udah mempersiapkan kira-kira bagaimana cara menyelesaikan kalau saya menghadapi masalah yang sama. Kan kemarin kayak Holik juga sempat buat story tuh ada masalah apa tuh ya? Adele kayaknya nggak manggung lagi. Aduh, gimana klarifikasi Adele? Kayaknya dia ngefans banget sama Adele. Kira-kira apa sih yang disuka dari Adele gitu? Apa sih? Saya suka dia jujur orangnya, pakai soul gitu, penjiwaannya tuh dapat sama liriknya banget. Gitu kan. Kalau kakak baca tuh liriknya itu benar-benar dari kisahnya dia gitu. Kan inspiratif kan gitu kan. Saya suka liriknya gitu. Sama suka suaranya juga. Berarti kita bisa bilang bahwa tidak selamanya mengekspos diri itu jelek, Nul. Buktinya tadi Adele tuh kan. Dia bisa mengekspos dirinya dengan lantunan lagunya yang sangat bagus gitu loh, yang bisa orang itu menghayati ini alurnya gitu kan. Tapi branding diri itu perlu kalau menurut saya. Harus. Branding diri itu perlu. Dulu tuh saya idealis banget kayak enggak usah branding diri buat apa, enggak penting. Jadi sekarang, realistis ya gitu. Iya, sekarang mulai realistis nih. Jadi untuk teman-teman yang nanti ngerasa kayak enggak saya jadi MC masa masih kayak gini, mau upload mau ngasih tahu orang, enggak apa-apa branding diri bahwa ini kita lagi belajar, siapa tahu nanti hasilnya kayak gimana, kita bisa melihat prosesnya. Branding diri tuh salah satu cara untuk kita ngejual diri kita masing-masing. Maksudnya kayak benar. ngejual skill ya, ngejual soft skill ya. Aman. Aman. Nggak sana ya. Kita ngejual soft skill, ngejual kayak ini yang kita bisa gitu loh. Kamu bisanya apa kan? Bisa dikasih tahu orang. Kan kalau branding yang itu kan tertutup ya. Branding yang apa nih? Aduh. Apa nih? Aduh. Sebenarnya saya malas ngedit sih. Saya penasaran apa yang brandingnya sembunyi-sembunyi itu apa branding sembunyi-sembunyi? Mungkin masih malu. Iya. Kan mahasiswa sekarang kan masih malu kayak untuk nampilin apa yang dia punya gitu. Kan kadang kurang pede juga kan kalau mahasiswa sekarang kan, jadi ya tertutup lah gitu. Mungkin di cuma beberapa orang yang bisa dilihatin dan sebagainya gitu kan. Iya. Brandingnya hanya orang-orang tertentu yang bisa dipercaya gitu kan. Mungkin. Tapi bicara tentang branding, Holik ini adalah salah satu mahasiswa yang di branding itu adalah mahasiswa teladan. Iya.
gitu kata orang gitu loh. Mereka belum tahu bejatnya aja sih. Iya. Kita spill di sini. Enggak sih. Kalau menurut saya Holik baik banget sih. Baik banget. Iya, saking baiknya dia terlalu baik gitu. Iya. Bahkan dia pernah saking dia nggak mau makan dia nggak mau makan terasi, nggak mau makan gula dan lain-lain. Dia rela dia makan rujak hanya pakai masako dan cabai. Apa hubungannya baik dari mana? Baiknya ya. Saya lagi nunggu nih kira-kira ada dampak lingkungan kah apa gitu loh. Dampak lingkungan. Gitu. Itu dampak lingkungan, Bang. Dampak lingkungan. Masako tuh kan enak. Masak ya. Kita nggak disponsori jadi nggak boleh gitu. Masak Masako jangan lupa sponsorin kami. Nggak apa-apa sih, mumpung channelnya masih kecil jadi bebas ngomong. Bebas ngomong. Besok kalau udah baru kita filter. Belum ada yang mau ini pernah ini nggak sih makan mie ricis keju pernah nggak? Pernah. Sumpah. Kalau saya nggak apa-apa, selera orang beda-beda kan. Iya benar. Nggak enak. Saya sih, maksudnya nggak apa-apa kan kita omongin. Nggak apa-apa. Kan itu asumsimu aja. Ya. Kalau menurut saya enak aja ya. Kalau saya mungkin enggak seleramu aja yang terlalu norak. Iya. Kita nggak ngomong ya. Dikalibrasi lidahnya gitu. Dengan lidah Eropa. Apa itu kalibrasi? Waduh. Gimana caranya kalibrasi dengan lidah Eropa tuh gimana? Kan kalau misalnya kita bicara tentang kalibrasi itu kan berarti kita membandingkan. Jadi kayak lidah ya kita kadang kan misalnya ada penggaris nih, ada jangka sorong, kadang kan kita ukur dengan yang sama gitu kan. Jadi gini maksudnya kalibrasi itu umpama saya nih makan. Saya akan aja bule atau orang Eropa makan. Nah, kita akan tanya bagaimana rasanya, apakah menurut dia enak enggak. Kalau sama-sama enak berarti udah terkalibrasi tuh. Kalau belum terasa enak ya udah berarti kita harus makan lebih banyak gitu, biar kita terbiasa. Kalau bisa kita bisa saling bertukaran lah. Bertukaran budaya, bertukaran pengetahuan terkait rasamu menurutmu kayak gimana? Iya. Nanti kita buat vertikal. Aduh. Bener kan? Bertukaran. Bisa lah. Aduh, lagi tadi saya modenya 3 lagi. Aduh, salah. Harusnya zoom satu tempat aja tadi. Oke, jadi tadi kalau kita bicara tentang branding diri. Branding gitu diri. Holik ini punya branding yaitu mahasiswa teladan. Iya, teladan. Bahkan dia pernah kan waktu di Natalis. Buktinya iya di Natalis dia dapat gitu. Jadi mahasiswa teladan. Dapat gitu loh. Buktinya dari awal. Dia pernah ikut olimpiade gitu kan. Olimpiade. Sampai lolos sampai mana kemarin? Tingkat universitas. Udah tinggi itu gitu loh. Karena banyak ribuan orang yang daftar tuh gagal gitu kan. Tapi kalah sama Baik Fajriah. Ya benar sih itu, benar. Emang urutan itu menandakan bahwa kita itu kalah? Wah. Enggak. Kalau menurut saya enggak. Kita kan melaju pada fase. Bisa jadi Holik ini sengaja. Saya nggak mau terlalu tamak, gitu. Nggak mau terlalu menonjol, gitu kan? Ya Anda ini, sempit banget pemikirannya. Betul. Cuman kan kalau misalnya kita realistis, Pak. Kalau udah kalah tuh kalah, udah. Enggak, kita udah kompetisi. Kan kita Argentina sama kita kan tidak mencari juara satu di sana gitu. Kita itu kita itu menjadi perwakilan gitu. Delegasi dulu gitu ya. Iya, delegasi. Kalau juaranya itu dicari di nasionalnya gitu loh. Benar. Tapi ini bicara tentang ini ya, mahasiswa teladan. Holik kan jadi mahasiswa teladan tahun berapa? Di Disnatalis. Pas DN 2019. Tahu mahasiswa teladan tahun ini siapa? Syopian Aryu Hayudi. Wow, teladan banget. Gini. Iya. Gimana? Tapi dia curang sih. Parah. Saya nggak komen sih. Nggak tahu. Masalahnya saingannya tuh Almu Barok. Sebentar. Nah, sudah. Oh, bukan. Sudah. Oke. Sudah. Saingannya tuh kayak siapa ya? Saingannya tuh kayak adalah kata. Nah, udah. Ini baru bagus ini. Ya, saya agak geser dikit ya. Enggak, maksudnya ini. Nah, oke di asumsi saya. Anggapan tak bersumber dan tak bersolusi saya. Karena nggak ada Farik. Kalau Farik kalah dia. Enggak, karena kan Holik juga udah di ban. Jadi memang
angkatan yang di atasnya sudah di ban. Sudah tradisi. Sudah tradisi. Jadi kita akan mencari bibit-bibit yang unggul gitu loh. Yang nggak tahu Farid Taufikur Rahman di sini, nanti kita tempel fotonya ya. Iya. Nanti ya biar ada lah. Boleh lah, boleh. Iya. Aduh, males ngedit lagi. Ya bentar dulu nih, belum selesai. Oh iya, kita lagi fokus sama Holik. Anda belok-belok terus dari tadi. Oke, Holik. Aduh. Kecanduan kayaknya. Kecanduan apa, Lik? Kan sering belok-belok terus. Iya. Dia nongkrongnya belok-belok terus. Iya, benar kan? Oke. Itu ada tulisan itu Wanul. Aduh. Tampan. Sebelumnya kita kenalin juga, kita di sini ada support kita juga, ada Fitra sebagai teknisi tadi membantu. Iya. Ada juga Kak Lalu Teguh Permana sama Kak Ardi Zulkarnain. Hah? Ada asisten laboran. Zulkarnain. Zulkarnain. Zulkarnain itu siapa? Parah sih, parah. Enggak tahu kakak tingkatnya parah, emang parah. Sorry, Bang. Udah. Nanti saya crop Wanul aja pokoknya. Balik lagi. Jadi yang saya penasaran banget nih, gitu loh. Kok betah? Nah, itu loh, sampai kok lulus. Betah gitu. Sampai Kok betah jadi anak yang teladan gitu loh. Saya pribadi nih udah semester depan saya harus menjadi anak teladan gitu. Tapi faktanya aduh. Di depan tengah jalan, ngelihat ternyata codingannya lancar banget nih gitu. Giliran render kok salah gitu ya. Tahu-taunya tulisnya sprint F gitu. Wah. Pantesan dia salah ya. Iya, jadi ada tipe dulu. Ada tipe. Akhirnya nggak mau jadi anak teladan lagi. Iya. Berat. Tapi jadi anak teladan tuh berat ya, Dik ya. Iya, berat. Itu tanggung jawab sih sebenarnya. Tanggung jawab. Jabatan. Tapi emang sengaja membuat image seperti itu atau memang merasa nyaman gitu dengan menjadi orang yang teladan, atau mungkin ada pertimbangan lain gitu? Iya, kalau dibilang buat gitu kan, entah sih saya buat ya. Maksudnya gitu. Jujur deh. Iya benar kan. Jujur. Naluri. Kan misalnya kalau teladan itu kan orang punya perspektif berbeda kan gitu kan. Iya. Orang punya hak untuk saya bisa neladani dia atau tidak gitu kan. Jadi ya kalau saya dianggap sebagai teladan ya alhamdulillah gitu kan. Saya juga manusia biasa gitu kan, pasti punya kesalahan gitu kan, pernah melakukan salah gitu kan. Tapi kalau dibilang disengaja atau emang buat untuk branding diri sih enggak sih gitu kan. Karena emang pure aja gitu kan. Saya berlaku baik ke semua orang alhamdulillah gitu. Ini yang disukai. Gitu. Ini yang jadi clickbaitnya nanti ya. Iya, jadi apa namanya? Ini enggak di-cut kan? Enggak. Kalau itu paling disensor aja. Gitu sepanjang ngomong biar orang penasaran. Nanti kalau pakai yang YouTube Premium baru boleh. Ya, jadi nanti yang langganan baru bisa dengar. Kata-kata motivasi dari seorang Holik Hidayatullah FSI. Dengan IPK 3,7. Wah. Oh, IPK-nya 3,7. Saya sama kayak IPK saya. Apa? 3,7. Enggak, 3,75 waktu semester 1. Oh, semester 1. Ya karena semester 1 itu memang semester yang dasar gitu ya. Jadi kalau punya pondasi pasti bagus nilainya. Iya, benar-benar. Tapi kalau udah semester atas itu aduh susah survive. Bener-bener. Tapi kalau kita bicara tentang skill kan mungkin kita sama-sama sependapat. Kalau skill itu tidak ditentukan oleh nilai. Tidak ditentukan oleh nilai. Saya sependapat. Iya kan? Kalau menurut Holik dengan kata-kata yang tadi gitu, gimana pandangannya gitu? Tentang bahwa skill itu tidak ditentukan oleh nilai. Setuju sih. Setuju ya. Karena kan skill ini kan juga kita harus buktiin kan kalau kita udah punya skill itu gimana cara kita ngembangin itu kan, tanpa perlu penilaian orang pun juga. Kalau menurut kita udah bagus, skill kita udah dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya udah itu udah namanya skill. Berarti kalau misalnya kita punya nilai tinggi belum berarti kita punya skill yang bagus. Karena kan nilai dalam hal ini itu kan terkait dengan mata kuliah kan gitu kan, tidak yang semata-mata mempelajari semua skill gitu kan. Betul. Jadi kan ya udah nilainya dia adalah seberapa dia bisa di mata kuliah itu. Oke, seorang Holik Hidayatullah dengan IPK tadi yang tidak sengaja disebutkan. Iya. Mohon maaf ya. Nggak perlu diulangi terus. Nggak perlu diulangi. Nanti mungkin bisa kita tweetkan lah. Minder. Iya. Dengan IPK sekian, apakah akhirnya bisa mempertanggungjawabkan nilai atau ngerasa kayak emang skill yang saya miliki sesuai dengan nilai yang saya punya? Dibilang untuk tanggung jawab, pasti
ibaratnya adalah ketika kita udah lulus, pasti kan orang tuh mikirnya bahwa udah nih, udah S1 kan pasti banyak belajar, pasti bisa gitu kan. Terus dilihat dari IPK juga kan lumayan tinggi gitu kan. Nah, kalau ditanya untuk pertanggungjawaban sih ya saya juga bisa sih insya Allah bertanggung jawab gitu kan. Karena emang kan kalau apa namanya, kalau kita sungguh-sungguh untuk mengejar sesuatu itu kan pasti bisa insya Allah. Benar. Tapi gimana pandanganmu tentang orang-orang yang akhirnya hanya mengejar nilai tanpa mengejar ilmu pengetahuan? Itu kan banyak, maksudnya banyak loh. Kamu nyindir saya. Gimana? Ayo teruskan. Dia parah emang. Dia tahu saya pernah ngomong kayak gitu. Saya punya strategi dulu itu karena IP saya kecil banget dulu, jadinya saya mengatur bagaimana cara belajar saya biar saya IP saya tinggi gitu. Enggak gitu. Maksudnya kayak gini. Kalau Zide kan dengan cara yang jujur, dapat nilai itu dengan cara yang jujur. Ya. Tapi kan masih banyak loh siswa atau mahasiswa yang akhirnya hanya dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan nilai yang bagus, tapi giliran disuruh mempertanggungjawabkan nilainya dia nggak mau dan dia nggak bisa gitu kan, banyak kan. Nah, menurut pandangan Holik tuh orang-orang kayak gitu kayak gimana? Sebelum itu ya, kan awalnya itu kan saya punya target kan. Kalau misalnya saya kuliah tuh harus lulus dengan ini gitu kan. Apa targetnya tadi? Spill lah. udah lulus juga kan? Udah lulus ya gitu. Udah lewat ya matanya. Iya, udah lewat, enggak apa-apa. Kan dulu kan pengen tuh cum laude ya gitu kan. 3,5 tahun. Itu overall belum tahu fisika tuh kayak gimana. Iya. Punya mimpi yang sangat tinggi. Ya, itu kan kita harus bermimpi. Dari awal kan kita harus punya target kan. Itu yang bisa membawa kita nanti kan sampai bisa survive setelahnya gitu. Awalnya tuh pengen cum laude gitu kan, terus lulus 3,5 tahun, 1-2 aman lah ya, 1-2 ya, semester 1-2 tuh aman. Mimpi gitu itu masih ada. Mimpi itu masih ada harapan. Masih ada harapan. Semester 1-2 kayak aku masih bisa. Bisa. Oke, langsung semester 3 tuh kan udah itu udah masuk ke fisika banget gitu kan. Ternyata gini ya fisika ya gitu kan. Maksudnya ya udah ngatur lagi target ulang gitu kan. Karena di sana udah mikirnya udah gagal gitu kan. 3,5 tahun bisa ndak ya? Dengar cerita cutting itu udah ada cutting yang 4 tahun terus 5 tahun gitu kan, pas tengah gitu kan, kayaknya bakal susah deh gitu kan. Maksudnya ya dari sana tidak memaksakan diri lah, hebatnya kan 3,5 tahun berjalan saja gitu kan, nikmati terus pelan-pelan aja, yang penting kamu dapat ilmunya kayak gitu kan. Kalau kita ngejar ilmu itu otomatis IPK itu juga bakal naik seiring dengan kita ngejar ilmunya gitu kan. Benar. Sependapat. Karena saya pernah gitu, kayak emang yang saya kejar tuh ilmu dan rasa penasaran atas pengetahuan itu. Keingintahuan itu. Tiba-tiba kayak kok bisa dapat A ya, kayak kok bisa dapat A ya, kok saya sering dapat A ya, kok IPK saya 3,75 ya. Ya kok dari tadi disebut terus. Kalau giliran saya di T gitu ya. Loh enggak, saya takutnya kamu malu. Kalau emang mau kita sebut nih dari tadi nih, IPK-nya Holik 3,7. Bener gak? Kurang 2-nya. Wow. 3,72. Oke. 2 sangat berarti. 0,02. Oke. Banget. Susah loh dapat itu. Benar. Gila. Kalau nggak susah ya jangan ambil fisika gitu loh. Ambil aja tidur gitu ya, nggak usah kuliah. Iya, karena kalau menurut saya pribadi namanya orang kuliah ya semua tempat tidur pun susah loh, gitu. Kak. Susahin orang tua soalnya. Itu nyusahin dapat. Boleh. Holik udah berkembang. Keseringan main sama kita. Wow. Dulu enggak mau kayak gini. Enggak mau baca buku saya, mau baca buku. Anda di golongan kiri. Saya tidak mau. Saya baca buku. Lulus 3,5. Terus lanjut lah masalah IPK tadi ya. Oke. Boleh. Kan banyak nih orang nganggap bahwa pengen dapat IPK tinggi gitu kan. Kadang juga ada yang bilang ya ngapain sih IPK kalau nggak punya skill toh. Tapi kan kita realistis aja, kalau mau masuk kerja sekarang kan IPK harus tinggi lah gitu kan. Ada persyaratannya kan gitu kan. Kalau kita tidak memenuhi itu kita nggak bisa kerja gitu kan di tempat tersebut. Nah tapi saya mikirnya bahwa IPK ini saya jadiin motivasi gitu loh, biar saya tuh terus semangat untuk belajar. Misal saya targetin IPK di IPS lah ibaratnya kan, IP di semester ini harus 84. Kan otomatis biar dapat 4 harus belajar gitu kan, rajin gitu kan. Kalau mau tetap dapat 4 gitu kan. Nah, kayak itu sih saya motivasi nih IPK sekarang gitu. Bukan sekarang sih, udah selesai ya. Udah selesai. Sombong. Bukan, artinya dia mau menambah waktu. Tapi saya nelpon. Ibu, kita pause dulu.